259 Raja Pembantaian. Kakek yang hebat. Serangan kekuatan penuhnya dengan mudah dikalahkan oleh serangan surgawi lawan, dan semua yang terjadi pada musuh adalah dia jatuh ke tanah hingga berlutut. Lubang besar itu disebabkan oleh kekuatan Tang San dan Raja Pembantai secara bersamaan menangkal energi ledakan dari Trisula dan pedang panjang yang bertabrakan. Hanya dalam satu pertukaran, Tang San sudah benar-benar dikalahkan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan kehilangan seagot trident. Sejak dia mulai mengolah kekuatan roh sebagai seorang anak, Tang San tidak pernah mengalami kekalahan telak seperti itu. Bahkan saat Xiao Hu mengorbankan dirinya darinya, dia dikelilingi dan dikepung oleh banyak musuh. Tapi Slaughter King hanyalah satu orang, tapi masih mengalahkan Divine Tool miliknya. Tang San benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Raja Pembantaian, yang sebelumnya berada dalam perhitungannya, tiba-tiba tumbuh begitu kuat setelah diselimuti cahaya Dewa Laut, begitu kuat sehingga pada dasarnya dia tidak bisa melawannya. Bukan hanya kekuatan rohnya yang kuat, ada juga pedang di tangannya. Karena Tang San percaya bahwa bahkan seagot Douluo Bo Saixi tidak dapat memblokir serangan habis-habisan sebelumnya dengan mudah. Tapi Slaughter King ini tidak hanya tidak lebih lemah dari Bo Saixi, pedang yang dia pegang juga sepertinya tidak kalah dengan seagot trident miliknya. Itu sebabnya dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Hanya saja, meskipun dia terluka parah, Tang San entah bagaimana merasa bahwa lawannya jelas bisa menggunakan serangan yang lebih kuat, tetapi Raja Pembantaian tampaknya akhirnya menahan diri, tanpa membiarkan energi pedang itu memotongnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah dipenggal. Selalu orang yang sepenuhnya menghitung pertempuran, pikiran Tang San sekarang dalam kekacauan. Dia bisa menahan rasa sakit fisik, tetapi perasaan kekalahan yang tulus dan ketidakmampuan untuk bersaing sangat menyakitkan. Dia tidak pernah merasa seperti ini, bahkan melawan lawannya yang paling tangguh pun dia masih bisa memikirkan cara terbaik untuk menghadapi mereka. Namun, kekuatan Slaughter King yang tiba-tiba meledak, serta situasi saat ini, membuatnya merasa putus asa. Sudah tidak ada artinya untuk menyesal. Satu-satunya pikiran di benak Tang San saat ini adalah bagaimana menyelamatkan Xiao Wu setelah dia terbunuh. Mungkin dia entah bagaimana bisa membantu Xiao Wu menyelesaikan kebangkitan di dalam dompet 100 harta karun saat dia terbunuh. Bagaimanapun, kekuatannya yang sebenarnya telah lama mencapai tingkat judul Douluo. Sama seperti pikiran Tang San dalam kekacauan, suara Slaughter King bergema. Ini adalah kekuatan Dewa Laut, mengapa Anda memiliki Trisula Dewa Laut? Apakah Anda mengenal Bo Saixi? Suaranya telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya, tidak lagi tajam atau ganas. Itu menjadi berat seiring bertambahnya usia, dan suara yang awalnya tidak seperti pria parubaya adalah suara seorang penatua yang bermartabat. Slaughter King benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun seluruh tubuhnya masih terbungkus cahaya berdarah, matanya menjadi sangat cerah. Menatap Tang San dalam-dalam, ekspresi di matanya penuh perhatian dan agak rumit. Ia merasa seperti terbangun dari mimpi. Kamu kenal senior Bo Saixi juga? Tang San bertanya dengan ragu. Dia tidak punya rencana untuk berlari. Kekuatan pria di depannya tidak di bawah Bo Saixi sedikit pun, dan pedang berat di tangannya itu bahkan lebih tangguh daripada senjata apapun yang dimiliki Bo Saixi. Tidak mungkin untuk melarikan diri bahkan dengan efek persembunyian Fast Sea Barrier. Kesedihan mendalam melintas di mata Slaughter King. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan saya tidak tahu berapa banyak. Apakah dia masih sehat? Tang San berkata dengan lemah. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan seberapa baik dia. Siapa kamu? Siapa aku? Siapa aku? Hahaha. Slaughter King tiba-tiba menghadap ke langit dan tertawa keras. Tapi di dalam tawa, ekspresinya masih sangat menderita. Apakah saya menang? Atau kalah? Sejauh yang saya ketahui, tidak ada artinya lagi. Apakah saya salah? Apakah saya benar? Puluhan tahun seperti mimpi. Saya jatuh ke dalam dosa seperti itu. Asura, Asura yang bagus. Dalam akhirnya aku masih tidak bisa melewati cobaanmu. Tidak ada benar atau salah, mungkin ini waktu dan takdir. Fluktuasi energi liar membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Pedang berat di tangan Slaughter King juga terus-menerus dipenuhi dengan cahaya berdarah. Tang San hanya berdiri di sana, diam-diam mengawasinya. Dia samar-samar mengerti bahwa ada perbedaan besar antara Raja Pembantaian ini dan Raja yang sepenuhnya berwarna darah dari sebelumnya. Rupanya, dia yang sekarang adalah yang asli. Tapi dia masih tidak bisa menebak apa yang terjadi.
Setelah waktu yang sangat lama, Slaughter King akhirnya tenang. Air mata berdarah berhenti jatuh, dan matanya sekali lagi menjadi fokus. Menilai dari trident Seagot yang Anda miliki, dan bahwa Anda memiliki kemampuan cahaya Seagot, Anda harus dipilih oleh Seagot. Tang San tidak bisa dengan mudah menyembunyikannya, dan mengangguk. The Slaughter King berkata dengan lemah. Sayangnya, kamu masih bukan Seagot yang sebenarnya, kalau tidak aku akan menjadi orang yang dikalahkan sekarang. Manusia yang menjadi dewa, aku telah berdiri di langkah yang sulit ini selama beberapa dekade, tetapi masih belum bisa menerimanya, dan juga selamanya mustahil bagiku untuk mengambilnya. Nak, terima kasih. Terima kasih. Tang San tampak agak bingung pada Slaughter King. Jika bukan karena cahaya Seagot Anda, tidak mungkin sifat sejati saya untuk bangun. Saya akan selalu menjadi merah darah jahat yang kehilangan diri, dikendalikan oleh kejahatan. Itu adalah cahaya Seagot Anda yang membiarkan saya membebaskan diri dari sangkar itu, dan juga mencapai bentuk setengah dewa ini. Bahkan jika sudah terlambat, untuk dapat merasakan kekuatan tingkat dewa, dianggap sebagai setengah dari memenuhi keinginan hidupku. Saat dia berbicara, lampu merah di tangannya menghilang, dan pedang berat itu juga berubah menjadi garis merah darah dan secara bertahap menghilang ke telapak tangannya. Tidakkah kamu sangat ingin tahu tentang bagaimana aku bisa mengalami perubahan besar seperti itu sebelumnya? Kamulah yang menyelamatkanku dari penjara itu. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Dalam beberapa hal, kita sebenarnya adalah jenis yang sama. Raja Pembantaian berbicara dengan tenang, suasana hatinya sepertinya sudah tenang. Tolong bicara, senior. Tang San bertanya dengan tenang. The Slaughter King berkata, alasan saya mengatakan kami adalah jenis yang sama, adalah karena kami berdua dipilih oleh dewa, hanya dipilih oleh yang berbeda. Yang memilihmu adalah Seagot, dewa lautan. Dan orang yang memilih saya, adalah dewa kejahatan, juga dikenal sebagai dewa pembantaian. Dan nama aslinya adalah Asura. Saat itu, karena sebuah janji, aku mengerahkan semua upayaku untuk menerobos menjadi dewa. Tapi, menjadi dewa masih jauh, terlalu sulit. Hanya kekuatan kepercayaan yang dikumpulkan selama ribuan tahun yang dapat membantu kekuatan tingkat puncak, tubuh fisik menjadi dewa. Ribuan tahun benar-benar waktu yang terlalu lama bagi saya, siapa yang bisa memastikan berapa lama mereka bisa hidup. Manfaatkan setiap menit. Oleh karena itu, saya memilih jalan lain, untuk melihat mewarisi posisi dewa. Petik 2. Dunia ini awalnya memiliki banyak dewa, tetapi hanya dewa utama sejati yang dapat meninggalkan niat ilahi mereka ketika mereka melampaui dunia ini, untuk mencari pengganti mereka. Seperti Seagot yang memilih Anda, dan Dewa Cahaya Spirit Hall. Menemukan yang ilahi niat yang ditinggalkan oleh para dewa sangat sulit, bahkan jika aku saat itu diakui sangat berbakat, masih sangat sulit untuk menemukan petunjuk. Sampai aku mencapai kota pembantaian, dan akhirnya menemukan nafas dewa. Itu adalah Asura, dan hanya dengan berhasil aku berhak pergi mencarinya, dan akhirnya bisa bersama dengannya. Tetapi, dalam percobaan berikutnya, saya secara bertahap kehilangan diri saya sendiri. Ketika saya menghadapi Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah, hati saya sudah rusak oleh kejahatan. Obsesi jahat membuat saya terbuka, dan langsung memblokir hati saya. Tubuhku menjadi inang parasit Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah, menjadi Raja Pembantai yang kamu lihat sebelumnya. Hanya ketika aku bangun barusan aku mengerti bahwa apa yang aku terima saat itu bukanlah ujian Asura murni. Napas raksasa dicampur ke dalam ujian itu. Jelas, kembali ketika raksasa melampaui, agar tidak membiarkan penggantinya digagalkan oleh Asura lagi, secara khusus mengganggu niat suci Asura, dan mengubahnya menjadi bentuk kota pembantaian. Yang awalnya adalah dunia pembantaian, menjadi tempat kebobrokan dan kejahatan. Niat suci Asura terus-menerus terkorosi, tercemar dengan kotoran yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga karena ini bahwa saya terganggu oleh niat ilahi raksasa dan tidak bisa menyelesaikan ujian Asura, dan benar-benar jatuh ke obsesi jahat, diparasit oleh Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah. Selama bertahun-tahun, Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah terus-menerus merusak saya, untuk benar-benar mengambil alih tubuh saya dan menyerap semua energi saya. Tetapi hati asli saya masih selalu ada, terus-menerus berjuang untuk mengendalikan tubuh saya. Sampai baru saja ketika, dengan bantuan cahaya Seagot Anda, saya akhirnya menerobos blok, dan menggunakan aura suci cahaya Seagot untuk mengusir obsesi jahat raksasa tertinggal dalam niat ilahi Asura,
dengan demikian melewati percobaan ke-8 Asura, mendapatkan persetujuan pedang Asura suci. Sayangnya, ini semua sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba angkat bicara. Senior, orang yang Anda janjikan, bukan seagot senior. Douluobo Saiksi, Raja Pembantaian telah tenggelam dalam ingatan akan penderitaannya selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Tang San, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu. Bagaimana kamu tahu? Jangan bilang dia menyebutkannya padamu. Teka-teki di hatinya akhirnya terjawab, Tang San tidak langsung menjawab Slaughter King, melainkan mengangkat tangan kirinya. Awasi, cahaya hitam bergegas keluar. Agar tidak membangkitkan kewaspadaan Raja Pembantaian, Tang San dengan sengaja memperlambat kecepatan kondensasi kekuatan roh. Helai demi helai, cahaya hitam berangsur-angsur terbentuk di tangan kirinya, sampai dia dengan kuat memegang Clear Sky Hammer yang diukir dengan tulisan Domain Dead God. Tatapan Slaughter King membeku, melihat Clear Sky Hammer yang dipegang Tang San. Cahaya berdarah berfluktuasi dengan keras di sekelilingnya, membuat Tang San tanpa sadar mundur beberapa langkah sebelum mencapai keseimbangannya. Kamu, langit cerah, murid, sekolah. Kamu, anak, siapa? Suara Slaughter King bergetar, air mata berdarah terus mengalir dari mata hitamnya, membuat wajahnya terlihat sedikit galak. Tang San berkata dengan hormat, ayahku adalah Tang Hao, senior, kamu, Tang Hao, jadi kamu putra Hao-er. Sudah lama sekali, bahkan Hao-er sudah memiliki putra sebesar ini. Bagus, kamu sangat baik. Sangat bagus. Nak, aku dipanggil Tang Chen. Saat dia berbicara, cahaya hitam mengalir ke tangannya, dan palu godam besar yang sepenuhnya ditutupi dengan garis emas gelap muncul di tangan Tang Chen. Meskipun bentuk palu itu sangat berbeda dari Clear Sky Hammer Tang San, aura Clear Sky Hammer yang asli bertentangan. Itu adalah roh warisan yang unik dari Clear Sky Skull, dan juga bentuk puncak dari roh yang unik. Melihat Clear Sky Hammer yang kokoh itu, Tang San tidak ragu-ragu, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, membungkuk, tersedak emosi. Kakek buyut. Saat ini dia juga sangat emosional, dia tidak pernah menyangka Raja Pembantaian di kota pembantaian itu benar-benar menjadi kakek buyutnya. Keputusasaan dan rasa sakit di hatinya sekarang benar-benar dilenyapkan, kilasan pemahaman menembus keraguannya. Iya, kakek buyutnya juga sama-sama memiliki alat divine sejati, dan kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, apa yang memalukan dikalahkan oleh kakek buyutnya sendiri. Mampu secara tidak sengaja membantu kakek buyutnya kembali ke akal sehatnya membuat Tang San menjadi liar dengan sukacita. Saat ini ketika kekuatan paling dibutuhkan, jika dia bisa memiliki kakek buyutnya untuk memimpin, tidak hanya tidak akan ada masalah dengan kebangkitan kembali sekolah langit cerah, Master Roh Dua Kerajaan Besar juga akan memiliki karakter utama. Siapa di dunia yang bisa memiliki pamor kakek buyutnya? Sebagai mantan Master Sekte dari Sekte nomor 1 dunia, peringkat 99, setengah Dewa Puncak Douluo. Bangun, cepat bangun. Anak yang baik, biarkan kakek buyut memperhatikanmu dengan baik. Tang Chen ingin melangkah maju dan membantu Tang San berdiri, tetapi ketika cahaya berdarah di sekelilingnya berada di depan Tang San, kesedihan yang mendalam melintas di matanya, dan dia hanya mengulurkan tangannya, tanpa menyentuhnya. Karena kepala Tang San diturunkan, dia tidak melihat ekspresi di mata Tang Chen. Kakek yang hebat, kamu harus memberikan keadilan untuk ayahku. Tang San membungkuk sekali lagi. Tang Chen berkata dengan heran. Bangun dulu, ayahmu. Apa yang terjadi pada Hao-er? Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk mewarisi warisanku, jangan bilang dia bukan kepala sekolah langit cerah sekarang. Aku sudah terjebak di kota pembantaian selama beberapa dekade, dan saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saya memiliki kesan samar bahwa aura ayahmu muncul di dekat saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan secara detail. Petik 2. Tang San mengerti. Apa yang dikatakan Tang Chen tentang merasakan aura ayahnya seharusnya ketika ayahnya berjalan di jalan neraka, dan memperoleh domain Dewa Kematian. Hanya sayangnya, kakek buyut dan cicitnya tidak saling mengenal. Segera, dia berbicara tentang peristiwa Clear Sky School selama bertahun-tahun ini secara rinci, cinta ayah dan ibunya, penganiayaan Spirit Hall, pengusiran sekte, penyegelan sekte, serta retret sekolah Clear Sky saat ini, tanpa melewatkan detail apapun. Tang Chen adalah kakek buyut Tang San, Master Sekte Tang generasi terakhir,
Kekuatan pribadinya bahkan di atas Sagot Douluo Bosaiksi, dan sekarang bahkan lebih mewarisi sebagian dari kekuatan ilahi Asura. Berbeda dari dia memiliki dukungan kekuatan roh peringkat 99, mungkin Master Roh nomor 1 yang masih hidup. Dengan dukungan kakek buyutnya, Tang San sangat percaya bahwa, apakah sekolah langit cerah atau kekuatan besar di zaman itu, tidak ada yang akan sesulit dihadapi. Mendengarkan Tang San, ekspresi Tang Chen semakin jelek. Setiap kali dia mengubah ekspresi, atmosfer akan membuat suara seolah pecah. Bagus, bagus, balai roh. Bagus Qian Daoliu. Kakekmu, idiot itu. Metode macam apa yang diam-diam bertahan? Cahaya berdarah melonjak, berfluktuasi dengan kacau. Tang San samar-samar bisa melihat gumpalan darah terus-menerus berkedip di bawah kulit kakek buyutnya. Hauer benar-benar berakhir seperti itu. Anak itu, betapa bodohnya. Tang Chen menangis, tetapi air matanya masih berwarna darah. Kakek yang hebat, jangan sedih. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana membiarkan sekolah langit cerah kembali ke dunia Master Roh, dan menghancurkan ambisi balai roh, membasmi mereka secara menyeluruh. Musuh orang tuaku yang tidak dapat didamaikan, saya tidak bisa beristirahat kecuali mereka dimusnahkan sepenuhnya. Tang Chen memperhatikan Tang San dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Tang San menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dalam pikirannya, dengan kakek buyutnya menyadari peristiwa sekte, dia pasti akan kembali untuk membereskan semuanya. Namun, cahaya di mata Tang Chen berangsur-angsur meredup. Sambil mendesah dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya, dengan pahit menutup matanya. Keadaan sekte adalah tanggung jawabku. Tapi, aku tidak bisa kembali ke sekte bersamamu. Nak, kamu berusia 20-an sekarang. Berapa banyak ujian seagot yang telah kamu lewati? Tang San tampak agak bingung pada Tang Chen. Kakek buyut, saya sudah melewati persidangan ke-7. Tang Chen berkata, dengan kata lain, setelah tiba waktunya untuk uji coba ke-9, Anda akan kembali ke Pulau Sagot. Tang San mengangguk. Iya, Tang Chen mengulurkan tangannya ke mantelnya dan mengeluarkan palu emas kecil. Setiap ujung palu kecil itu bertatahkan permata hitam, terlihat sangat halus. Nak, ini untukmu. Ini tandaku. Ini juga tanda kepala tetua sekolah langit cerah kita. Dengan itu, para tetua semua akan mendengarkanmu, dan kamu akan berhak untuk memecat Master Sekte dan memutuskan semuanya, masalah utama Sekte. Anda masih baru berusia 20-an, tetapi Anda sebenarnya telah mencapai 8 cincin, dan bahkan melewati 7 cobaan Sagot. Meskipun saya bangga saat itu, saya masih jauh di belakang Anda saat ini, usia. Anak yang baik, aku bangga padamu, dan kau juga kebanggaan sekolah langit cerah kita. Aku menyerahkan masa depan sekolah langit cerah padamu. Saat kau akan mengambil percobaan ke-9 Sagot dan kembali ke Pulau Sagot, aku akan menunggumu di sana. Aku berhutang banyak pada Bosaiksi, aku tidak bisa memenuhi janjiku padanya, tapi aku akan tetap pergi menemuinya. Berbicara, dia melemparkan palu emas kecil itu ke Tang San. Tiba-tiba melompat, dia naik ke langit seperti burung merah darah raksasa, langsung berubah menjadi meteor merah darah dan menghilang dari pandangan Tang San. Tang San dengan datar memperhatikan arah kakek buyutnya menghilang. Kenapa kakek buyutnya pergi begitu saja? Mungkinkah Sagot Douluo Bosaiksi bahkan lebih penting baginya daripada sekte? Tidak, pasti tidak. Ketika dia pergi, dia jelas memiliki ekspresi yang menyakitkan, jelas tidak mau melepaskan sekte tersebut. Tapi dia tetap pergi, ini hanya. Tang San memikirkannya, tetapi masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, penampilan kakek buyutnya adalah hal yang baik. Bahkan jika lelaki tua itu pergi mencari Bosaiksi sekarang, dia masih akan kembali suatu hari nanti. Bukankah dia bilang dia akan menunggunya di Pulau Sagot? Memikirkan hal ini, Tang San perlahan menjadi tenang. Menempatkan palu emas kecil yang berharga dan berat itu di jembatan 24 cahaya bulan, dia melompat, dan mendarat di tempat Sagot Trident telah jatuh. Sepenuhnya menggunakan controlling crane catching dragon, Trisula ditarik keluar dari tanah. Dengan hati-hati menyeka kotoran, Tang San berpikir, oh, Trisula, ini semua salahku, aku tidak cukup kuat untukmu, aku pasti akan bergegas dan menjadi Sagot sejati, dan membiarkanmu bersinar dengan kemegahanmu yang pantas. Petik 1. Yi, bagaimana dengan Huliena? Tang San sekarang mengingat gadis suci Aula Roh itu.
Kekuatan spiritualnya menyebar seperti jaring, membuatnya memakai Juliana jatuh. Juliana sudah tidak sadarkan diri, pakaiannya rusak di beberapa tempat dan memperlihatkan kulit putih di dalamnya. Meskipun dia pernah melihatnya sekali sebelumnya, Tang San masih tidak bisa menahan detak jantungnya. Juliana adalah yang paling menawan di antara semua wanita yang dia temui. Dia tidak menyentuhnya dengan tangannya, sinar cahaya seagot malah keluar dari dahinya, jatuh pada Juliana. Meskipun cahaya seagot tidak memiliki teknik penyembuhan langsung, di bawah kendalinya itu bisa merangsang potensi seseorang, mempercepat pemulihan. Semakin dia menggunakannya, Tang San semakin akrab dengan keajaiban cahaya Dewa Laut. Diselimuti oleh cahaya keemasan, Juliana perlahan-lahan bergerak. Luka fisiknya tidak terlalu serius, sebelum dia pingsan. Dengan bantuan cahaya Dewa Laut, dalam beberapa saat, dia kembali ke kesadaran. Membuka matanya dan pertama kali menemukan Tang San di depannya, Juliana menghela nafas lega. Kamu membunuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika dia berjuang di domain pembantaian sebelumnya, melihat bawahan di sisinya mati satu persatu, hatinya sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Ketika dia putus asa, hanya satu sosok yang muncul di benaknya, dia sangat berharap, bahkan jika dia hanya melihatnya sekali sebelum dia meninggal, dia masih akan puas. Dan saat itu, dia benar-benar muncul, diliputi cahaya keemasan ilahi, seperti dewa yang turun. Dibandingkan sebelumnya, dia bahkan lebih tentara, dan juga memiliki pesona dewasa. Mengangkat tangannya, dia telah menghentikan musuh, menyelamatkannya di saat krisis terdalamnya. Apa yang bisa lebih sempurna dari itu? Meskipun Juliana tidak pernah membayangkan bertemu lagi dalam keadaan seperti itu, dengan dia muncul untuk menyelamatkannya sekali lagi, Juliana, hatinya hanya menyimpan perasaan bahagia dan puas. Meskipun dia tahu hati pria ini tidak tertuju padanya, itu tetap tidak penting sekarang. Tang San mengangguk dengan acuh tak acuh. Kurang lebih, mengatakan bahwa dia telah membunuh Slaughter King tidaklah salah. Juliana berjuang untuk berdiri. Tiba-tiba menemukan pakaiannya yang compang camping, wajahnya memerah. Dengan tergesa-gesa berbalik, dia dengan cepat mengeluarkan jubah dari alat roh pribadinya dan menutupi dirinya. Terima kasih, kamu menyelamatkanku lagi. Juliana berkata dengan agak malu-malu. Tang San tersenyum tenang. Bukan apa-apa, aku kebetulan ada di sekitar. Selain itu, bahkan jika aku tidak bertemu dengannya kali ini, dia masih akan datang untuk mencariku. Berbalik, wajah Juliana sedikit memerah, berbicara dengan suara rendah. Terakhir kali di hutan besar Stardow. Tang San merengut. Tidak perlu menyebutkannya, aku akan melunasi hutang itu dengan kekaisaran rohmu. Juliana menghela nafas. Aku tahu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan kebencian ini. Tapi, Tang San, jika suatu hari kamu mengalahkan kekaisaran roh kita, tidak bisakah kamu tidak membunuh guruku? Dia sebenarnya juga seseorang yang malang. Tang San mencibir. Sayang. Sebagai paus tertinggi Spirit Hall, dan sekarang sebagai kaisar roh, di mana menurutmu dia tidak beruntung? Bahkan jika dia benar-benar malang, bisakah dia meletakkan rasa sakitnya sendiri pada orang lain? Jika dia tidak mengirimmu ke hutan Stardow, apakah kita akan bertarung? Akankah Xiao Wu dikorbankan karena orang-orangmu? Jangan katakan apa-apa, aku tahu, kamu memiliki niat baik. Jika hari itu benar-benar datang, aku tidak akan membunuhmu, tetapi Bibi Dong harus mati. Jika kamu tidak ingin melihat pemandangan itu dengan mata kepala sendiri, lalu tinggalkan kekaisaran roh sebelum itu. Juliana menatap Tang San. Dengan tak bernyawa, tepi matanya sedikit merah. Tang San, apakah kamu benar-benar percaya kedua kerajaan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekaisaran roh? Kamulah yang harus pergi. Bukankah kamu selalu hilang selama bertahun-tahun? Mengapa kamu harus kembali ke benua? Saya mengerti bahwa Anda berdedikasi. Tapi, kekaisaran roh kami benar-benar bukan sesuatu yang bisa Anda lawan sendirian. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mencapai tingkat kekuatan ini, tapi jadi bagaimana bahkan jika Anda menjadi judul Douluo? Anda, hanya satu orang, tetapi Anda menghadapi puluhan ribu Master Roh Kekaisaran Roh. Master Roh dari dua kerajaan besar yang ditambahkan bersama-sama masih bukan sepertiga dari kita. Selama kerajaan kita selesai mengkonsolidasikan provinsi, hari di mana tentara bersatu, adalah saat dua kerajaan besar dihancurkan, jangan bilang kamu yakin kamu bisa melawan seluruh benua dengan kekuatanmu sendiri. Tang San berkata dengan acuh tak acuh.
Tidak ada artinya bagi kita untuk membicarakan hal ini sekarang. Karena kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Lain kali kita bertemu, kita mungkin menjadi musuh di medan perang. Selamat tinggal. Berbicara, Tang San memegang seagot trident, dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Juliana berteriak dengan penuh semangat, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Bertahun-tahun telah berlalu, jadi mengapa dia tidak bisa menerima perasaan Yan? Bahkan jika dia sendiri tidak mau mengakuinya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa itu karena pria ini. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah bisa melupakan pengalaman berjalan di jalan neraka saat itu, dan bahkan lebih sedikit melupakan auranya. Cinta terkadang buta. Dia dan Tang San telah bersama untuk waktu yang sangat singkat, tetapi perasaan yang terukir di tulangnya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan Yan sejak kecil sampai sekarang. Dia juga mencoba melupakannya, tetapi suara dan senyumnya pada dasarnya tidak bisa dikeluarkan dari hatinya. Sekarang melihat pria di hatinya memperlakukannya dengan dingin, bagaimana mungkin dia tidak menderita? Apalagi itu? Tang San menjawab tanpa menoleh. Juliana bertanya dengan agak lemah. Tidak bisakah kamu memberitahuku, kemana kamu akan pergi? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Apakah Anda berencana mengirim pasukan ke Kaisaran Roh untuk mengejar saya? Kau tahu aku tidak akan melakukan itu. Juliana berteriak agak gelisah, air mata sudah mengalir tak terkendali. Dia tidak tahan dengan tuduhannya. Tang San dengan tajam menoleh, matanya melepaskan kilatan yang hampir parah. Juliana, perlu diingat bahwa kita bukan teman, tetapi musuh. Selama kamu masih di Kekaisaran Roh, hubungan ini tidak akan berubah. Aku tidak menyelamatkanmu hari ini, aku hanya membela diri. Semua yang terjadi padamu dan aku sebelum berhenti pada titik ini, selanjutnya, kita hanyalah musuh. Saat berbicara, Tang San memutar seagot trident di tangannya, ujung-ujungnya yang lebar melesat keluar dan segera membentuk alur yang dalam di tanah, memisahkan keduanya. Menggambar batas di bumi, trisula itu tampaknya telah memotong hati Juliana. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah, bibirnya bergetar. Kamu. Tang San tidak menatapnya lagi, berbalik dan melompat, terbang ke dalam jarak. Tepat pada saat ini, Juliana tiba-tiba kehabisan tenaga untuk berteriak. Tang San, kemanapun kamu pergi, sama sekali jangan pergi ke hutan besar Stardow, guruku membawa 6 tetua ke sana untuk berburu binatang buas. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, hati Juliana masih menyimpan perasaan yang tak terpisahkan itu. Sudah tinggi di udara, Tang San berhenti sejenak, tetapi dia segera mempercepat. Sekali lagi, Juliana tidak tahan lagi, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, memuntahkan seteguk darah, ekspresi sedih di wajahnya yang menawan. Terbang di langit, hati Tang San juga tidak tenang. Kata-kata terakhir Juliana mengejutkannya. Bibi Dong telah memimpin 6 tetua Kekaisaran Roh untuk hutan besar Stardow, tidak perlu mempertanyakan motifnya. Selain Raja Hutan, Titan Giant Ape Erming dan Sky Blue Bill Piton Daming, apalagi yang bisa membuat Kaisar Roh memimpin 6 gelar Douluo untuk menyerang. Dengan kampanye dengan barisan yang tangguh, akan sangat sulit bahkan bagi Daming dan Erming untuk melarikan diri. Bahkan jika hutan besar Stardow adalah domain mereka, pasukan yang dikirim ke Kaisaran Roh terlalu kuat. Adapun sikap Tang San terhadap Juliana, dia melakukannya dengan sengaja. Seperti yang dia katakan, dia dan Juliana hanya bisa menjadi musuh. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bagaimana perasaan Juliana untuknya? Tapi bagaimana dia bisa menerimanya? Hatinya sudah lama tidak memiliki ruang untuk dua wanita, bahkan jika kesannya tentang Juliana cukup bagus, dia benar-benar tidak ingin memberikan kamarnya untuk bermimpi, jadi dia berbicara tanpa perasaan. Keraguan-raguan malah akan menyebabkan kekacauan, ini adalah sesuatu yang sangat dipahami Tang San, jadi dia dengan tegas menarik garis antara dunianya dan dunia Juliana, dan juga memutuskan kesan baik yang dia miliki tentangnya. Kalau tidak, bukankah dia seharusnya menyerang jika dia menghadapi Juliana ketika dia menghadapi Kekaisaran Roh nanti? Karena tidak mungkin untuk bersama, dia mungkin juga dengan tegas menyelesaikan masalah ini. Saat dia terbang, Tang San membawa Xiao Wu kembali dari dompet 100 harta karun, pada saat yang sama menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangunkan jiwa Xiao Wu dari tidurnya di cincin roh dan tulang roh, memberitahunya apa yang dikatakan Juliana barusan.
Mendengarkan penjelasan Tang San, Xiao Wu langsung khawatir. Dia, kalau begitu ayo cepat. Daming dan Erming dalam bahaya. Bibi Dong pasti memburu mereka untuk cincin dan tulang arwah mereka. Kita harus bergegas dan menyelamatkan mereka.